berdiferensiasinya itu sangat tergantung oleh timus ya, itu akan menurun ya pada usia yang semakin lanjut. Kemudian bagaimana mengenal kemudian mempresentasikan APC itu sangat tergantung oleh sel-sel mempresentasikan antigen itu sangat tergantung oleh antigen presenting cell. Nah, pada usia lanjut antigen presenting cell-nya itu menurun, baik fungsi dalam menangkap, mengenali maupun mempresentasikan. Konsekuensinya apa? Kita akan menemukan penyakit-penyakit misalnya kanker pada usia lanjut lebih dominan. Kemudian fungsi dari neutrofil dalam fight terhadap patogen itu juga menurun, baik fungsi kemotoksiknya, produksi dari sitokin inflamasinya itu juga akan menurun. Sehingga pada usia lanjut itu kita akan sangat neutrofil ini gunanya buat apa? Ingat nggak? Peran neutrofil paling dominan infeksi bakteri. Maka kita akan ketemu infeksi-infeksi bakteri yang biasanya bisa dikendalikan dengan baik kalau imun sistemnya bagus, itu akan muncul pada usia-usia lanjut. Contohnya pneumonia ya. Kemudian fungsi dari B-cell-nya juga banyak menurun dalam hal somatic hyperpigmentation, IgG class switching, kemudian jumlahnya juga akan menurun. Konsekuensinya apa kira-kira dari B-cell yang menurun pada usia lanjut? Respon terhadap vaksinasinya akan berkurang ya. Jadi respon terhadap vaksinnya dia akan berkurang pada usia lanjut ya. Lalu kemudian T-cell-nya, efektor memori T-cell-nya meningkat tentu saja. Karena semakin kita tambah usia, maka kita akan semakin banyak mengenali antigen-antigen. Memori T-cell kita akan lebih banyak terbentuk. Maka pada usia T-cell efektornya, T-cell memori cell-nya akan lebih banyak. Namun kemampuan dia untuk berdiferensiasi akan menurun ya. Kemudian ada penumpukan dari DNA damage, pengerusakan dari sel-sel yang kemudian akan mengeluarkan DNA kita, itu akan ada penumpukan DNA yang sudah terlepas dari sel ya. Jadi ini adalah yang terjadi pada usia lanjut. Nah, ini tadi jadi perubahan dari sistem, dari jumlah maupun dari fungsi ya. Jadi konsekuensinya innate immunity-nya akan menurun. Hampir semua kemampuan innate immunity-nya akan menurun. Karena kemampuan innate-nya menurun, inflammatory cytokine-nya untuk melindungi dia akan meningkat. Jadi konsekuensi dari ini maka akan terjadi inflammaging. Jadi ada suatu inflamasi yang terjadi terus-menerus pada usia lanjut ya. Inflammaging itu akibat dari pelepasan inflammatory cytokine, maka akan ada konsekuensi dari autofagi, kemudian perubahan dari proteotasisnya, disfungsi dari mikrobiotanya, dysbiosis terjadi, ya, cell senescence juga akan terjadi. Nah ini kemudian konsekuensinya pada usia lanjut kita akan banyak menemukan penyakit-penyakit yang ditandai oleh inflamasi yang meningkat. Salah satunya apa? Salah satunya adalah penyakit jantung koroner, misalnya seperti itu. Lalu selain innate immunity, ada juga adaptive immunity yang menurun. Baik itu dari kemampuan misalnya, tadi sudah ada di sebelumnya ya. Kemudian sehingga terjadi kemampuan untuk penurunan dari pembentukan antibodi juga akan menurun ya. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi respon terhadap vaksinasi yang menurun. Nah, jadi pada kita lihat dari bayi sampai usia lanjut tadi banyak penurunan. Nah, sekarang kita bicara khusus terhadap T regulator. Jadi pada saat kita lahir itu kita ada T regulator yang dibentuk di sentral ya. Jadi jumlahnya itu meningkat pada usia anak-anak hingga pada bayi sehingga anak-anak ya, puncaknya di sini. Jadi kita punya naif T cell yang naif T regulator yang cukup baik pada usia-usia muda. Nah, kemudian sejalan dengan hidup di mana banyak kita temukan antigen, patogen, kemudian sel-sel kita banyak mengalami kerusakan, Treg akan bekerja untuk menjaga homeostasisnya, kepakai lah istilahnya. Sehingga nanti semakin usianya semakin bertambah, Treg yang tadi diproduksi, Treg sentral ya tentu saja, ini jumlahnya akan makin lama makin menurun. Sementara memori T-regnya akan meningkat karena tadi dilatih ya ketemu antigen patogen yang baru. Nah artinya padahal tadi pada usia lanjut
inflamasi menurun atau meningkat? Meningkat. Jadi kita sebetulnya membutuhkan jumlah T-regulator yang harusnya cukup baik untuk menstabilkan antara inflamasi yang semakin meningkat, tapi jumlah T-regulator sentralnya yang semakin menurun. Jadi jumlahnya ini harusnya seimbang. Nah, bagaimana caranya? Itu nanti kita bicarakan di terakhir ya. Nah, artinya tadi ya, fungsinya meningkat karena memori T-sel meningkat. Jadi karena dia tadi mengenali sel kanker, kemudian infeksi dan sebagainya, maka memori T-sel meningkat. Tapi karena jumlahnya menurun, maka fungsinya juga akan menurun. Karena banyak yang berubah menjadi memori. Jadi fungsinya untuk melindungi itu kurang. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya terjadi penyakit autoimun dan penyakit inflamasi kronis ya. Nah, ini sehingga kita butuh keseimbangan. Nah, artinya seharusnya pada usia-usia muda ya, ini kita mulai memikirkan untuk menaikkan jumlah T-regulator kita yang perifer, yang dibentuk di perifer bukan di sentral. Kalian udah tahu kan bedanya T-regulator sentral dan T-regulator perifer? Belum ya? Imunitas basic udah ya? Nah, T-regulator sentral itu adalah T-reg yang dibentuk di timus. Jadi ingat ya, sekolahannya timus itu pada usia-usia muda. Jadi limfosit T yang ada di prekursor limfosit T yang ada di memori di bone marrow akan pindah ke timus. Di sini dia akan diajarkan mana self, mana non self. Nah, yang tidak bereaksi terhadap self antigen itu akan menjadi T-regulator. Jadi keluar dari timus pada usia muda jumlahnya akan segitu itu. Ya. Tapi ini T-reg ini bisa kita bentuk juga di perifer, artinya tidak perlu melewati timus dengan cara memaparkan antigen-antigen yang akan merubah diferensiasi T-sel itu menjadi T-regulator. Saya bicara kecepatan atau bingung? Lumayan ya, ditelan dulu ya. Basic imunologi udah nyampe mana? Udah terangin soal ini kan, soal timus kan? Udah ya, oke. Ya. Jadi artinya karena dia jumlah yang dari sentral tadi diproduksi pada anak-anak itu menurun, maka penyakit-penyakit yang harusnya dikenali oleh diatur atau di balancing oleh T-reg itu menjadi muncul, yaitu penyakit autoimun misalnya atau chronic inflammation tadi ACS ya, penyakit jantung misalnya. Nah artinya kita harus konsekuensi dari semua itu berarti kita harus memikirkan bagaimana kita mempertahankan imunitas kita tetap baik di usia dewasa. Ya, salah satunya adalah mulai memvaksin diri kita pada usia muda, sehingga dimana pada usia kalau kita vaksin di usia lanjut itu kan vaksinasi efisiensinya akan menurun karena B-selnya tadi menurun, kemampuan untuk mengenali antigen juga akan menurun, APC-nya menurun, maka kemampuan untuk vaksinasi efisiensi dari vaksinasi pada usia lanjut itu akan menurun. Sehingga sebaiknya pada usia-usia muda seperti sekarang ini mulai harus divaksinasi untuk menjamin supaya pada usia lanjut dia punya antibodi yang cukup ya. Kemudian pada usia muda itu kan tadi kita cukup kebal ya, cukup tahan terhadap infeksi karena kita punya T-sel yang bagus, B-sel yang masih bagus. Nah, pada usia tua itu semua akan turun. Sehingga pada usia lanjut itu akan terjadi penurunan terhadap infeksi. Nah, ini juga akan menjadikan persoalan-persoalan lain. Artinya ada peningkatan dari malignansi, terutama malignansi yang dipacu oleh infeksi atau dipicu oleh infeksi. Jadi pada usia lanjut ini kita harus melindungi, ada upaya ekstra untuk melindungi terhadap infeksi. Caranya apa? Hidup sehat, menjaga kebersihan dan sebagainya. Ya. Nah, pada usia lanjut itu juga tadi kita sudah disinggung beberapa kali terjadi peningkatan dari penyakit autoimun. Nah, ini juga perlu diwaspadai ya. Oke. Jadi kapan sih sebetulnya imun respon peak-nya kita itu di kapan sih? Di sini nih. Ya. Jadi di usia-usia 20 tahun, sekitar 20 tahun ini, dekade 2 ini imun responnya lagi bagus-bagusnya. Di kelas ini
Umur sekitar berapa? 20 kan? Yang divaksin udah berapa orang? Vaksin apa aja? Influenza, pneumonia, meningitis, selain COVID ya? Selain COVID, berapa orang? Nah, mulai dipikirkan. Mumpung sistem imunnya lagi bagus-bagusnya, kalian harus makan yang baik supaya di regulatornya yang perifer terbentuk dengan bagus. Jadi nanti punya modal pada waktu usia lanjut. Divaksin supaya antibodinya cukup sehingga punya modal pada usia lanjut. Hidup sehat, jadi T-cell dan B-cellnya tidak terpakai sia-sia, gitu ya. Itu usia-usia ini adalah usia peak imun respon yang cukup baik, ya. Karena begitu dia usia lanjut di atas 50 tahun, susceptibility-nya karena penurunan respon imun terhadap infeksi maupun maupun keganasan akan meningkat. Nah, kita pinginnya ini jangan turun banget pada usia 50 tahun. Jadi caranya gimana? Pada usia 20-an dijaga. Jadi dia nggak akan ngedrop banget ya. Ya oke. Biasanya cuma 20 menit. Benar ya? Jadi kesimpulannya, sistem imun itu akan berkembang sesuai dengan usia dan jenis kelamin ya. Di mana semakin tua akan ada penurunan, semakin ada peningkatan resiko terhadap infeksi, dan ini dipengaruhi oleh banyak hal, genetik, gaya hidup, dan lingkungan. Jadi mumpung masih muda, masih umur 20 tahun, faktor lingkungan, kalau genetik kan kita udah nggak bisa apa-apa ya, kecuali berdoa. Jadi gaya hidup dan lingkungan yang harus diperbaiki. Ya, misalnya merokok. Berapa di kelas ini yang merokok? Jujur aja. Berapa? Ya, merokok itu mempengaruhi imun respon. Ya. Jadi itu harus diperhatikan tuh gaya hidup seperti itu. Nah, oke. Itu saja kuliah dari yang dewasa. Nanti yang berikutnya akan menyusul dari anak-anak dan dari kebidanan. Ada diskusi dulu nggak? Atau dari tadi yang saya tanyakan, dok saya nggak ngerti itu apa T-reg, apa itu bisa? Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dulu nggak? Apa? Kalau udah autoimun, nah kalau kita sih berharapnya nggak nyampe autoimun ya. Tapi kalau sudah autoimun, obatnya ada imunosupresan, ada steroid, itu babonnya. Nah, yang harus ditanyakan sebetulnya, kalau saya punya genetik autoimun, berapa di kelas ini yang saudara, orang tua, atau dalam keluarganya ada histori autoimun? Ya, artinya kita kan menjaga diri supaya jangan sampai kita kena autoimun. Caranya adalah kita berusaha mempertahankan jumlah T-reg kita baik. Nanti regulator itu salah satu untuk pembentukannya di perifer bagus itu caranya adalah melalui makanan. Apa? Probiotik. Jadi kita, bukan makanan. Jadi kita harus menjaga keseimbangan bakteri komensal kita baik. Caranya apa? Konsumsi probiotik. Kedua, makan makanan yang menjadi sumber makanan dari bakteri komensal usus. Contohnya makanan berserat ya. Kemudian vitamin D. Vitamin D itu kita bisa dapat dari makanan, salmon, telur dan sebagainya, atau dari suplemen. Ya, jadi itu adalah upaya untuk menjaga T regulator kita tetap bagus. Kenapa? Kalau kita punya bakat autoimun, maka di sel tubuh kita tuh ada yang rusak sedikit-sedikit. Nah, dengan T regulator yang baik ini bisa ditekan sehingga kemudian tidak muncul penyakit autoimun. Jadi sebelum penyakit autoimun muncul, kita bisa ganti dengan gaya hidup sehat dulu. Ya, mudah-mudahan nggak muncul karena genetik di autoimun atau di penyakit lain itu biasanya cuma 10%. Faktor lingkungan yang lebih berperan. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan soal imunitas? Sudah cukup? Semua mengerti apa itu APC? APC apa aja? Yang menjadi antigen presenting sel di dalam tubuh. Sel apa? Sel dendritik dan makrofag. Betul, berarti udah paham nih ya. Terus tadi kalau pada wanita usia muda, T-selnya bagaimana? Yang mana yang lebih dominan? CD4. Kalau pada laki-laki? CD8. Iya. Udah lulus ini. Ada lagi yang bertanya soal ini? Nggak ada ya? Oke, silakan.
nggak apa-apa. Jadi vaksin itu boleh diberikan secara bersamaan, terutama vaksin hidup. Nah, vaksin ini, dok, kalau saya vaksin berarti tua saya terjamin dong, gitu kan? Nggak juga, karena ada vaksin yang harus diperbarui. Contohnya apa? Influenza vaksin itu setiap 1 tahun sekali. Semakin kita masih muda, terus semakin kita dipaparkan vaksin semakin sering, maka antibodi lebih banyak. Saya sendiri sudah memulai vaksinasi influenza saya setiap tahun itu sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu. Jadi setiap tahun saya pasti perbaiki influenza vaksin saya. Dengan begitu kadar antibodinya nggak terlalu kadar antibodinya terjaga tinggi terus, jadi jarang untuk kena influenza. Jadi contohnya seperti itu. Nah, vaksin-vaksin lain itu ada yang seumur hidup diberikan, misalnya MMR itu cukup 1 kali, dua kali pemberian, varicella juga cukup 1 kali. Jadi ada banyak vaksin yang kita nggak perlu ulang-ulang dari influenza ya. Kalau ada lagi NK pertanyaan? itu berarti lebih tinggi di waktu. Justru dianjurkan, karena orang alergi biasanya kalau kena flu atau pneumonia lebih lama dari teman-temannya, benar nggak? Kamu alergi ya? Kamu kalau Iya, kena itu baru flu, wanita kan? berapa lama? Lebih dari 5 hari kan? Itu contohnya. Justru orang alergi itu diprioritaskan untuk vaksin flu. Ada lagi pertanyaan? Kenapa? Bisa, di Sarjito cukup lengkap. Ya, jadi datang aja ke klinik vaksin dewasa, nggak usah daftar di poli rawat jalan. Jadi langsung datang aja ke klinik vaksin dewasanya, biar langsung divaksin. Daftarnya juga di situ. Ini malah promo klinik vaksin ya. Ada lagi yang mau tanya? Yang belakang sudah jelas? Oke. Oke, kalau nggak ada yang pertanyaan, berarti kuliah yang sesi saya sudah selesai. Kita menunggu yang 2 kuliah lain, ya. Baik, saya mohon diri. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita tunggu yang berikut sebelumnya ya.